Oke guys, kali ini saya akan sharing kepada teman-teman bagaimana cara menghitung nilai N-gain atau normalized gain menggunakan Microsoft Excel. Nah, sebelumnya N-gain itu apa? N-gain ini biasanya digunakan untuk mengukur peningkatan hasil belajar dalam sebuah pembelajaran biasanya. Nah, itu biasanya untuk mengukur peningkatan sebelum dan sesudah dilakukan suatu pembelajaran tertentu. Nah, caranya ini kita membandingkan selisih skor post-test dengan pretest dengan selisih skor maksimum ideal dan skor pretest. Nah, ini rumusnya. Ini saya ambil dari buku Sundayana, karangan dari Sundayana tahun 2018 dengan kriteria seperti ini, yaitu bisa dilihat ada beberapa kriterianya untuk tinggi, sedang, rendah, tetap, dan terjadi penurunan. Artinya untuk rentang nilai ini dia memiliki kriteria peningkatan yang tinggi. Kemudian untuk yang rentang 0,30 sampai 0,7 ini memiliki rentang peningkatan sedang. Dan sampai sini bisa teman-teman lihat. Nah, oke. Sebelumnya kita akan menentukan dulu atau sudah mempunyai data pretest dan post-test. Nah, kenapa saya kasih nama pretest dan post-test? Karena biasanya N-gain ini digunakan tadi untuk mengukur peningkatan hasil belajar dalam suatu pembelajaran. Nah, pretest ini biasanya tes yang dilakukan sebelum pembelajaran dan post-testnya ini setelah pembelajaran. Sehingga kita bisa melihat apakah terjadi peningkatan hasil belajar atau malah terjadi penurunan. Seperti itu. Jadi untuk kolom ini saya sudah dapat hasil belajar pretestnya sebelum adanya pembelajaran. Kemudian untuk yang kolom selanjutnya post-test ini hasil belajar setelah adanya pembelajaran. Nah, untuk menghitung N-gain-nya, nah kita butuh skor maksimum ideal dulu. Nah, kita scroll ke bawah, kita tentukan dulu skor maksimum idealnya dengan rumus sama dengan max. Kita ambil sel B5 sampai C36. Jadi kita sekaligus ambil skor pretest dan post-testnya yang maksimum yang mana. Terus kita enter. Nah, ternyata yang maksimum adalah 96. Nah, ini desimalnya bisa kita hilangkan. Kemudian kita cari juga rata-ratanya dengan rumus sama dengan average kita blok selnya dari B5 sampai dengan B36 dan kita enter. Nah, rata-ratanya untuk skor pretestnya adalah 45,22. Kemudian untuk skor post-testnya tinggal kita tarik ke samping 68,28. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai gain masing-masing siswa ini. Nah, caranya kita gunakan rumus ini. Skor pretest dikurangi skor post-test dibagi skor maksimum ideal dikurangi skor pretest. Nah, bisa kita tulis sama dengan, kita kasih kurung dulu, skor pretestnya kita klik sel ini B5, kemudian dikurangi skor post-test dulu. Nah, ini ternyata
C5 post-testnya, kemudian dikurangi dengan B5 karena ini dikurangi skor pretest, dibagi dengan skor maksimum ideal. Kita klik selnya tadi, skor maksimum ideal, kita klik, lalu dikurangi dengan skor pretest. Skor pretestnya di B5. Nah, kemudian kita enter. Nah, jadi NG-nya adalah 0,23. Nah, kemudian sebelum kita tarik ke bawah, kita perlu ikat dulu skor maksimum idealnya, yaitu sel B38, agar ketika kita tarik ke bawah nanti sel B38 ini tidak berubah. Artinya dia akan tetap terisi dengan nilai yang ada di sel tersebut, yaitu 96. Kemudian kita enter, lalu kita tarik ke bawah. Nah, kita peroleh beberapa nilai NG-nya ini untuk masing-masing siswa sekaligus NG rata-rata kelasnya. Kita samakan dulu formatnya. Oke, sudah sama. Nah, setelah itu, nah ini teman-teman bisa lihat beberapa NG-nya. Nih. Nah, setelah itu kita akan menentukan kriterianya. Kalau manual melihat satu-satu di tabel ini kelamaan, kita akan menggunakan fungsi if. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. If artinya jika sel D5 itu kurang dari atau sama dengan 1 dan lebih dari atau sama dengan 0,7, maka dia termasuk dalam kriteria peningkatan tinggi. Kemudian if jika D5 ini NG-nya kurang dari 0,7 dan lebih dari atau sama dengan 0,3, maka termasuk dalam kriteria peningkatan sedang. Kemudian jika if ini D5 NG ini nilainya kurang dari 0,3 dan lebih dari 0, maka dia termasuk dalam kriteria peningkatan rendah. Jika NG di D5 ini sama dengan 0 nih, maka dia termasuk dalam kriteria tetap. Nah, selanjutnya untuk nilai selain ini, dia termasuk dalam kategori penurunan. Nah, ini adalah formula untuk menerjemahkan dari tabel kriteria ini menjadi bentuk rumus if yang bisa kita panggil nanti secara otomatis tanpa harus melihat satu-satu ke tabel ini. Nah, kita klik enter. Nah, ternyata untuk nilai gain 0,23 ini termasuk dalam kriteria peningkatan rendah. Bisa kita cek, ternyata benar 0,23 ini dalam interval kedua ini, yaitu dalam kriteria sedang. Nah, selanjutnya bisa kita kopikan ke bawah sampai ke sini. Nah, ternyata kita sudah menemukan langsung secara otomatis tanpa melihat satu-satu tabel kriteria ini. Nah, jadi untuk si siswa 4 ini dia memiliki kriteria peningkatan yang tinggi. Kemudian untuk yang siswa yang 16 ini
dia malah terjadi penurunan hasil belajarnya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat lagi. Nah, untuk siswa ke-19 ini dia memiliki peningkatan hasil belajar yang tinggi. Nah, sedangkan untuk rata-rata kelasnya itu NG-nya sebesar 0,45 dengan kriteria peningkatan sedang. Nah, jadi untuk ke-32 siswa secara keseluruhan ini ada beberapa kriteria peningkatan, ada yang rendah, sedang, tinggi, terjadi penurunan. Nah, jika di rata-rata ternyata dalam kelas tersebut peningkatannya dalam kategori peningkatan yang sedang. Nah, demikian cara menghitung nilai NGen yang sudah saya sharingkan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.